Ini ya pembicaranya siapa sebenarnya, saya atau di sini? Bapa di surga, kami bersyukur kalau Tuhan masih menyertai akan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Di tengah pandemi yang membuat kami sulit untuk bergerak, tapi Tuhan masih menciptakan teknologi untuk kami boleh saling bertemu dengan teman-teman kami, baik yang sekota, luar kota, bahkan luar pulau ataupun luar negeri. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini, Tuhan menyertai akan kami semua sehingga kami memulai sebuah perkumpulan jejaring kami bersama dengan rekan-rekan yang ada di GKKA Surabaya, GKKA Tenggilis, GKKA Pondok Chandra, dan juga GKKA Sidoarjo. Ya Tuhan, berkati untuk rekan-rekan kami akan melayani malam hari ini, rekan-rekan dari profesi Pondok Chandra, Tuhan berikan mereka hikmat, sehingga apa yang boleh kami lakukan sepanjang waktu ke depan ini Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, kita mau mulai materi kita. Sudah siap para narasumber kita yang ada di depan? Nah, sebelum kita jawab ini, saya mau nanya dulu ini. Iya. Nah, kira-kira formatnya ini apakah kita hanya menjawab pertanyaan Kak Fian, atau bahkan mungkin langsung bisa teman-teman yang lain bisa langsung bertanya atau memberikan pendapat gitu? Oke, ya, formatnya begini ya. Oke. Formatnya nanti jikalau teman-teman ada pertanyaan, jikalau teman-teman dari Zoom ini ada beberapa sanggahan, silahkan di kolom komentar dulu, di chat dulu ya. Gitu ya, kira-kira di kolom chat nanti akan saya bacakan, atau mungkin kalau misalkan saya sudah mempersilahkan teman-teman semuanya, teman-teman bisa langsung buka suaranya dan langsung bisa mempertanyakan kepada narasumber. Oke, kira-kira begitu. Ya, sekali lagi teman-teman, silahkan kalau ada pertanyaan seputar dengan tema kita malam hari ini, silahkan di chat di kolom. Nanti akan saya bacakan kepada para narasumber kita. Atau kalau misalkan saya sudah mempersilahkan bertanya, teman-teman bisa langsung memberikan angkat tangan. Nanti saya akan persilahkan untuk bertanya. Kira-kira begitu. Oke. Oke ya? Oke. Ya, oke. Tampaknya Bro Apin kayaknya kok tegang gitu loh. Saya ngantuk, nggak ada kopinya. Oh, iya. Oke. Kurang kopi Mas Suntoro. Oh, enggak Mas Suntoro, enggak. Oke, masuk, oke ya. Kita masuk kepada materi kita. Oke, rekan-rekan semuanya, kita mau masuk dalam materi kita malam hari ini dengan tema ekspektasi. Oke. Ya. Ini sebenarnya ekspektasi, kita ngomong-ngomong tentang ekspektasi, ini supaya kita satu frame ya, ini satu pemikiran, satu definisi. Karena kalau misalkan nggak satu definisi, tampaknya kita akan larinya kemana-mana, ya kan? Sebenarnya definisi ekspektasi itu apa sih? Oke. Ini mau Bro Aris yang jawab apa saya nih? Loh. Saya dulu aja lah ya. Ya, Bro Aris biasanya dulu, oke. pertanyaan pertama itu kan yang gampang. Iya. Yang susah nih Bro Aris. Oke, saya akan coba jawab ya teman-teman. Nanti kalau ada tambahan dipersilakan gitu kan. Sebenarnya kalau kita mencari kata ekspektasi gitu ya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu nggak ketemu, sementara belum ada sih gitu. Nah, tapi kita bisa memahami dari kata dasarnya gitu ya, dari kata dasarnya yang diambil dari bahasa Inggris yang berasal dari kata expect. Ya, expect ini temennya si spek ya, artinya respect. Enggak, saya bercanda ya. Kebalikannya one pack ya? Kebalikannya one pack. Oke. Oke, berasal dari kata dasar expect yang berarti secara umum itu ya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah harapan. Tapi kita tahu kan, harapan itu kalau kita balik nih ya, harapan itu di dalam bahasa Inggris itu kan diterjemahkan hope ya. Bener ya, terjemahkan hope. Nah, lalu pertanyaannya apa sih perbedaan keduanya ini? Kalau sama-sama harapan, apa sih bedaan keduanya? Expect harapan, hope harapan. Apa sih perbedaannya? Nah, perbedaannya itu sebenarnya simpel banget ya. Itu hanya dalam pemahamannya gitu kan. Nah, sebenarnya ekspektasi itu memiliki pola pikir yang gimana ya? Yang cenderung jauh lebih aktif bila dibandingkan dengan hope. Gitu kan. Nah, kalau hope itu
cenderung ya lebih berserah diri, lebih pasif pada takdir atau destiny kita gitu kan. Tapi kalau ekspektasi itu lebih mengupayakan. Jadi ada daya dongkraknya gitu ya. Lebih mengupayakan segala upaya untuk menggapai atau merealisasikannya. Nah, kita garis bawain dulu nih, merealisasikannya. Ini karena isu penting ini ya. Kita garis bawain dulu, merealisasikannya. Nah, jadi definisi secara umum, nah ini menurut para ahli, karena saya bukan ahli, bukan core of the core gitu kan. Jadi saya perlu belanja juga. Saya perlu belanja juga dari Google gitu kan, dan dari beberapa buku. Menurut para ahli, ekspektasi itu adalah segenap keinginan, harapan, cita-cita terhadap sesuatu hal yang ingin diraih, dan itu biasanya diperhadapkan pada tingkah laku atau upaya atau tindakan nyata. Nah, ini kita garis bawahi lagi nih, tindakan nyata. Tadi kita garis bawahi realisasi, ini sekarang kita garis bawahi tindakan nyata. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya ini tuh tidak berhenti pada suatu keinginan atau cita-cita saja gitu, Bro Yan, Bro Aris gitu kan. Dan namun harus mendarat pada suatu tindakan nyata. Iya, realisasi. Oleh sebab itu, kata ekspektasi itu sering banget ya dikontraskan dengan realita gitu kan. Nah, ini saya ada gambar nih ya. Bentar ya, saya mau tampilkan gambar. Saya ada gambar nih ya di TV nih. Nah, ini saya besarkan dulu. Semoga terlihat ya, kecil banget ya. Aduh, kecil banget nih kayaknya ini. Oh, ini salah settingannya, sebentar. Oke. Nah, ini ya seringkali kan begini kan, seringkali kita berekspek, wah 1 tahun ke depan nih kita ada perubahan nih, wah kita jadi kurus nih, wah kita mau olahraga giat. Ternyata realitanya kita malah mengembang nih. Ya, ini loh, seringkali seperti ini nih, ekspek itu dibenturkan, dikontraskan dengan sebuah realita, gitu kan. Ini ekspek yang apa ya, yang negatif. Ya, kita berekspek sesuatu yang baik, kenyataannya tambah gemuk. Tapi ada juga ekspek yang kebalikannya gitu. Nah, kalau kita bayangkan anaknya Mr. Bean kayak apa sih? Ya kan gitu kan. Nah, mungkin kayak ini, kenyataannya enggak, jauh lebih baik gitu, jauh lebih cantik. Ya ini gambaran sedikit ya, gambaran sedikit tentang ekspek meme-meme yang banyak kita temukan di dalam internet. Bagaimana mereka itu berusaha menampilkan apa yang diekspekkan dan apa yang realita yang terjadi sekarang ini gitu kan. Nah, contoh lagi nih, contoh. Saya ada sebuah cerita gitu kan. Pernah nggak sih waktu kita muda gitu, Bro Aris, kita kenalan sama cewek gitu kan. Lalu kita janjian, cewek itu merespon, oke, kita sepakat ya, besok nih kita kencan pertama. Wah, first date. Wah, kira-kira kalau first date apa sih expect-nya? Bro Fian apa expect-nya? Ya, yang romantis. Oh, yang romantis gitu kan. Dari yang cewek juga pasti berekspek, wah nih, aku akan diajak ke tempat yang oke, romantis gitu kan. Nah, tapi realitanya kita perlu cek saldo rekening dulu gitu kan. Siapa tahu pulang-pulang cek rekening. Ya elah. Lah, ini ada sebuah realita yang kita harus pikirkan gitu kan, supaya tidak berbenturan dengan ekspek kita gitu loh. Ya, ini contoh sederhana saja. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ekspek itu adalah harapan, segenap cita-cita, segenap keinginan, tetapi tidak hanya berhenti di situ, teman-teman. Kita harus melakukan sebuah tindakan nyata untuk melakukannya. Nah, seringkali kita ini punya banyak cita-cita. Aku ingin begini, aku ingin begitu, tetapi kita ketiduran ya, atau kita nggak melakukan apa-apa gitu kan. Akhirnya ya nggak bisa gitu loh. Nggak jadi apa-apa gitu. Ingat Doraemon tadi itu. Ingat Doraemon. Begitu. Iya, betul. Akhirnya nggak jadi apa-apa kan. Iya. Ya coba ya udahlah, cita-cita aja ya udahlah, tapi kita nggak ada tindakan nyata gitu loh, nggak ada dorongan. Nah, saya rasa ini penting untuk kita bicarakan, khususnya dalam kaum profesi, di mana anak profesi itu punya berjuta keinginan gitu kan, berekspek begini begitu, tapi belum tentu mereka dapat nih. Ada yang dapat, ada yang nggak dapat. Nah, kenapa? Gitu kan. Itu ya kurang lebih begitu. Berarti kalau bisa dibilang ada gap ya antara ekspektasi dengan realita, di mana gap itu harus diusahakan supaya bisa mendekati realitanya. Iya, bener banget. Begitu, bener ya? banget, iya. Oke. Nah, itu caranya kita harus mengusahakan itu supaya gapnya bisa dibilang sekecil mungkin. Betul, Iya. betul. Misalnya ini Kak Fian mungkin
mau apel. Nah, yang pertama kali tadi itu kan. Iya. Nah, untuk bisa kan pasti maunya lancar nih ceritanya kan. Nah, kalau lancar berarti kan ya mungkin harus dicek dulu segala aspeknya, misalnya motornya harus dicek dulu supaya saya bisa menjemput persis janjian di jam 7 malam misalnya. Harus cek dulu, jangan sampai di tengah jalan ternyata bannya bocor apalah, akhirnya kan nggak sesuai dengan realita. Ini bocor Gitu. nyurung Maris. Nyurung Aduh, balon. iya. Resiko jangka panjangnya, ceweknya diajak lagi nggak mau. Waduh, baru masih tipis mas gitu. Gitu. Oke. Oke. Iya. Wah, berarti benar-benar penting ya, ekspektasi itu memang benar-benar sangat-sangat harus kita miliki ya. Ekspektasi harus kita aktif untuk melakukannya. Kira-kira begitu ya definisinya. Kecenderungannya harus bersifat aktif gitu. Oke. Ya. Kalau demikian, mengapa ekspektasi ini penting dan kita mengangkat satu tema ini di podcast pada malam hari ini? Oke. Kenapa gitu? Oke, mengapa penting? Oh, ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Mengapa penting gitu kan? Iya. Nah, saya berpikir bahwa setiap kita sebagai orang percaya ya, sebagai makhluk sosial, sebagai manusia, kita tentunya diperhadapkan pada berbagai interaksi dengan sesama, bukan baik itu dalam kelompok terkecil, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita pasti berinteraksi dengan beberapa orang. Nah gitu kan. Nah sebenarnya kita ketika berinteraksi dengan orang sebagai sama manusia itu kita ini memiliki expect masing-masing gitu ya. Misalnya saya satu pelayanan sama Pak Bro Aris nih. Saya pasti punya ekspektasi dong tentang Bro Aris. Wah, gimana sih ketua profesi ini gitu kan. Pak Bro Aris juga, gimana sih ketua majelis ini gitu kan. Atau di dunia profesi lah, di dunia pekerjaan. Kita masuk ke dalam suatu kantor gitu kan. Gimana sih pimpinan baruku ini? Orangnya baik nih, orangnya Kristen nih. Wah, ini gajinya kelihatannya aku dapat gede nih. Aku bakal diperlakukan begini begitu deh. Nah, itu ekspektasi kita kan. Kita pun pimpinan kita pun juga berekspektasi yang lain. Wah, ini anak Tuhan nih, dia pasti nggak ribut masalah gaji nih. Sering kali gitu kan. Kerjanya pasti oke banget nih. Kerjaan banget nih. Melayani banget, tampil banget gitu kan. Wah, nyatanya baru kerja sebulan udah komplit masalah gaji gitu kan. Ekspektasinya nggak ketemu gitu loh. Lah, ini makanya ini perlu kita bahas gitu kan. Perlu kita bahas karena seringkali juga perasaan kita itu ikut serta gitu ya dalam ekspektasi kita gitu ya. Seringkali misalnya saya nih nggak suka sama yang hitam, sekalipun saya hitam misalnya gitu kan. Jadi kita ketika bertemu dengan rekan kerja kita, aduh kok hitam sih gitu sih, kok nggak satu golongan sih gitu kan misalnya kan. Jadi malas ya, semangat kerja kita jadi menurun. Nah seperti itu lah, padahal firman Tuhan berkata apa, semua manusia di mata Tuhan tuh kan sama gitu kan. Manusia tuh bukan ada dengan sendirinya gitu ya, tapi Tuhan yang ciptakan gitu kan. Ya artinya kita sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan ini, ya kita harus memandang mereka sama gitu kan, memperlakukan mereka sama karena semua mereka juga berharga di mata Tuhan. Nah inilah yang kita berpikir bahwa ekspektasi itu penting untuk kita bicarakan gitu ya. Ada satu buku yang saya baca, dia berkata ekspektasi itu bisa memberikan kita kekuatan, di lain sisi itu juga bisa menghancurkan kita gitu Bro Pian. Jadi saya rasa ini sangat penting untuk kita bicarakan lebih lanjut. Saya kasih contoh deh, saya kasih contoh sederhana. Contoh yang sangat positif. Ya, suatu hari saya membaca sebuah postingan di Instagram seorang senior saya. Ada di sini orangnya, cuma nanti saya sensor aja ya gitu ya. Beliaunya ada di sini gitu. Beliau di sini. Saya baca postingannya, dalam postingan IG itu beliau bercerita ketika mau memulai usahanya, ya karena ini profesi ya, kita bicara usaha ya. Dia berdoa dan Tuhan menambahkan kan, akhirnya dengan perencanaan dan lain sebagainya dibukalah sebuah usaha gerai kopi gitu kan. Habis buka nggak lama pandemi, singkat ceritanya pandemi terjadi ya kan. Akhir ceritanya tutuplah usaha ini gitu kan. Nah kadang kalau kita berpikir, aduh Tuhan, aku waktu mau buka usaha aku udah berdoa nih. Kita punya segala ekspektasi kan waktu Bisa buka usaha itu kan. Udah bertanya sama Tuhan. Aku udah berdoa nih. Aku udah melakukan yang terbaik nih. Dan awalnya oke banget gitu kan. Tiba-tiba pandemi terjadi.
Lalu kira-kira kalau kita dihadapkan seperti itu, bagaimana nih kita sebagai pemuda Kristen gitu kan, profesional Kristen kita harus bagaimana gitu kan? Tentunya kadang kita bisa down, ya kan, kita melakukan hal-hal yang nggak senonoh gitu kan, mulai mencari-cari masalahnya, setelah nggak ketemu masalahnya mulai mencari-cari siapa yang disalahkan gitu kan, dari rekan kerjanya, dari keluarganya mungkin, atau bahkan seringkali kita menyalahkan Tuhan kan, Tuhan kenapa sih apa yang kurang sih? Tapi beliau ini lain gitu ya, beliau dalam IG-nya ini, postingannya beliau tulis Tuhan tuh baik dan sangat baik ya, bahkan di caption penutupnya dibilang Tuhan akan menjadikan semua itu indah pada waktunya. Justru dalam keadaan seperti itu beliau merasakan pertolongan Tuhan. Nah ini saya bilang ini adalah seorang yang bisa mengelola ekspektasinya dengan baik gitu loh. Seorang pengusaha yang benar-benar memiliki mental pengusaha Kristen tuh seperti ini nih. Seperti ini. Kadang kita tuh hanya terjebak dalam pikiran kita aja, ekspektasi kita aja. Akhirnya kita jadi malas bekerja gitu kan, malas melakukan usaha baru. Padahal enggak juga gitu loh. Sorry, saya salah. Silakan. Berarti bisa dibilang pada saat beliau ini ya, kita panggil beliau, Iya. itu memulai usahanya, apakah beliau ini bagaimana ekspektasi beliau ini? Wah, ini orangnya ada di sini sih. Orangnya ada di sini. Orangnya ada di sini nih. Lagi begini nih. Kita dapat SP nih kayaknya. Pada pengangkatannya bisa diundur. Iya. Pastinya Bro Aris, ketika kita memulai sebuah usaha baru, pastinya kita berekspek yang baik-baik dong. Kita berekspek begini, begitu, kita perhitungkan segala macam, ya kan, sistemnya, modalnya, ya termasuk kita bawa dalam doa, ya saya yakin beliau pasti melakukan hal itu. Ekspek Gitu. yang baik. Iya dong. Nah, artinya dengan berjalannya waktu, adanya perbedaan keadaan, artinya ekspektasi itu bisa berubah ya sejalan waktu, atau gimana Nah, menurut Bu Aldi? Kondisi ini yang bisa berubah gitu ya. Kondisi ini yang bisa berubah gitu kan. Ini kan perubahan kondisi ya, yang semua orang nggak tahu nih. Awalnya bagus banget sih, kalau saya sempat berkunjung, bagus banget gitu kan. Ya tapi memang kondisi seperti ini gitu ya. Nah tapi saya lihat beliau ini masih tetap komitmen sih, masih mengusahakan yang terbaik. Nah itu sudah sosok seorang pengusaha Kristiani itu harusnya seperti itu gitu loh. Kita harus terus berjuang. Iya, kita harus terus berjuang gitu kan. Ini kayaknya kita dapat hadiah nih habis ini ya. Kita Iya. terus. Iya. Gitu. Jadi ini penting gitu loh. Kita melihat ada pengusaha Kristiani yang bisa berjuang, tetap tangguh menghadapi keadaan yang serba susah seperti ini. Ada yang hanya kayak burnout gitu, kayak kayak dia men-take down dirinya gitu loh, Kecewa, kayak kecewa, kecewa. akhirnya buntu di situ, tidak melakukan apa-apa. Ini nggak sesuai visi dari Tuhan gitu loh. Berarti dengan berjalannya waktu, akhirnya kita harus bisa mengelola ekspektasi itu. Betul, padahal kan ini hanya di pikiran kita aja kan, Iya, gitu iya, kan. iya. Tuh nggak ada yang bisa, kenapa dia nggak bisa gitu loh. Nah, Betul. seperti itu sih, kurang lebih seperti itu, Iya. kurang lebih gitu. Berarti ekspektasi itu tidak ditentukan oleh kondisi dan keadaan ya. Iya. Sekalipun kondisi kita tidak nyaman, Iya. tapi pasti ada jalan untuk kita tetap terus berekspektasi secara Iya Kristiani. dong. Iya. Iya. Wah, Bang, menarik Ekspektasi juga. secara benar ya, bisa Iya, ekspektasi dengan benar ya. Ya. Oke. Terima kasih tadi jawabannya. Mungkin dari Pak Aris bisa menjawab lagi atau? Nah, kalau Paris pasti nggak puas nih, bisa tanya langsung nih. Ada kan namanya di sini. Iya. Beliaunya di sini ada kok. Mungkin bisa diselingin sedikit kesaksian dari beliaunya gitu kan. Sepertinya beliaunya sudah Menahan-nahan ini. Iya. Ayo Bro Fian, panggil saya Bro Fian, panggil saya Ini gitu. jiwanya sudah meronta-ronta. Enggak serahkan ke beliau aja untuk mengundang beliaunya ini. Oke. Kalau begitu, kita akan panggilkan orangnya ya. Kita akan panggilkan orangnya untuk bisa menyampaikan apa kok bisa seperti itu sampai dibicarakan di dalam podcast kita pada hari ini untuk membawa kita supaya kita kuat ketika kondisi kita tidak nyaman. Ya. Kira-kira begitu ya? Betul. Ini pengalaman langsung ini. Pengalaman Iya. langsung? Adalah guru yang paling berharga kan? Iya. Oke, saya panggilkan, boleh Pak Suntoro bisa membuka mic-nya ya. Iya. Ini ya pembicaranya siapa sebenarnya, saya atau di sini? Sharing kok.
Kita saling menguatkan gitu. Iya, kayaknya di luar skenario ya, nggak ada kebetulan. Saya dikerjain ini kayaknya ini. Wah, dipin lagi. Siapa yang ngepin ini? Ya, apa ya yang mau di-sharingin ya? Kalau ngomong ekspektasi sih semua orang pasti punya harapan besar. Singkat cerita ya sebenarnya tadi Bro Apin sudah ngomong di awal ya, bisa buka di IG saya Suntoro Kurniawan gitu ya. Langsung baca aja IG itu ya. Sekalian di-follow ya. Iya. Sekalian di-follow. Jangan lupa. Tapi harus di-follow full back ya Pak Suntoro. Ya. Apa ya? Yang saya pikir sih ya sebenarnya saya udah ungkapkan itu di caption saya itu bahwa pada saat awal saya membuka sebuah usaha memang ada banyak pertimbangan. Singkat ceritanya ya Tuhan siapkan semua, kita udah kumpulkan, kita udah doain, tempat dapat, kebetulan tabungan ada, franchise dapat, semua dapat, serasa semua tuh Tuhan sudah siapkan dan sediakan. Dan sebenarnya jujur aja kami ketika buka usaha itu tidak semata-mata kami cari keuntungan, jujur. Tapi memang kami butuh sebuah tempat ya untuk beberapa anggota keluarga istri untuk juga tinggal di situ. Jadi ada misi juga di situ. Nah, setelah waktu berjalan, saya cuma satu hal bahwa Tuhan sudah siapkan. Kalau Tuhan misalkan lanjutkan, ya pasti Tuhan akan siapkan. Kalau Tuhan misalkan ambil dalam arti tidak berhasil, ya nggak apa-apa bagi saya gitu ya. Jadi saya pernah sharingkan ini di profesi Pondok Chandra waktu itu bahwa apa yang kami lakukan itu, yang saya lakukan ini kalau ada orang ngomong, Sun, kamu rugi gak? Saya katakan saya nggak rugi. Secara materi saya rugi uang, tetapi bagi saya itu bukan rugi bagi saya. Kalau mau dihitung-hitung, ya mungkin sekitar ya hampir 500 juta lah ya, itu terbuang. Tapi bagi saya nggak rugi. Gitu. Kenapa? Karena saya mendapatkan banyak yang Tuhan berikan. Justru saya sedih ketika saya harus tutup karena ada beberapa orang pegawai yang nggak dapat pekerjaan di masa pandemi. Sebisa mungkin ketika pandemi ini ada, kita bisa jadi berkat bagi mereka, memberikan pekerjaan, memberikan sebuah mereka kesempatan untuk berkarir. Tapi justru kesempatan itu yang saya nggak bisa dapatkan. Gitu. Jadi saya nggak tahu Tuhan mau lakukan apa. Jadi bagi saya sekolah gitu. Ya mungkin saya nggak dapat kesempatan seperti Bro Apin ini bisa sekolah gitu ya. Saya nggak sekolah saya akhirnya inilah 2 tahun. Nggak tahu 2 tahun itu S berapa Pak ya gitu ya. Saya kan S3 gitu Pak ya. Jadi saya sudah mungkin S4 sekarang gitu. Jadi bagi saya Tuhan sudah siapkan, Tuhan pasti cukupkan. Dan ketika selesai gitu ya, saya lega gitu ya, selesai. Kalau dikatakan terus gimana? Rugi? Enggak kok, sampai saat ini saya masih bisa ngapa-ngapain gitu ya. Saya justru bersyukur gitu ya. Ya masih tetap bisa makan, bisa minum, bisa jalan-jalan, bisa kapan traktir kopi gitu ya, belum traktir kopi gitu ya. Jadi nggak merasa marah atau gimana, tapi saya bersyukur lah Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bagi saya yakin bahwa apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan berikan bagi saya secara pribadi itu sudah yang terbaik. Satu hal itu yang saya katakan. Ketika saya punya usaha baru, terus usaha ini terkena pandemi, tapi di satu sisi pekerjaan saya yang utama, saya marketing itu makin meningkat, gitu ya. Jadi di masa pandemi tahun 2020 omset saya dibandingkan 2019 saya lebih tinggi. Jadi istilahnya Tuhan kasih berkat ini untuk disuplai kepada pekerjaan ini. Jadi ya udah jadi mengalir seperti itu gitu ya. Ya itu yang Tuhan berikan bagi saya. Kenapa enggak gitu loh? Tuhan itu baik kok. Itu aja bro. Terima kasih Pak Suntoro. Iya. Bagus banget ya. Iya. Dimulai dari Tuhan, dijalani dengan Tuhan, dan semuanya pun juga dengan Tuhan. Iya. Kalau kita cuma lihat ekspektasi kita sendiri nih, dari sudut pandang kita sendiri, wah mungkin nggak bisa kita berbicara seperti itu gitu kan. Iya. Wah, Gitu. terima kasih Pak Suntoro untuk kesaksiannya. Ya, oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, rekan-rekan semuanya. Ya, kita lanjut. Namun sebelumnya saya ingin untuk menyapa rekan-rekan semuanya. Silakan. Yang mungkin baru bergabung dengan kita. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di acara kita pada malam hari ini. Minum dulu, Pak. Boleh sambil minum ya, boleh sambil minum di sini ya, boleh sambil minum.
disponsori oleh Tit ya. Tit, oke. Ya. Oke, Pak Suntoro angkat gelas. Oke. Bukan angkat sloki Pak Suntoro ya. Bukan ya. Oke. Oke. Ya, untuk rekan-rekan semuanya yang baru bergabung atau rekan-rekan semuanya yang punya pertanyaan-pertanyaan seputar dengan ekspektasi, ini ada jagonya ekspektasi di sini. Ada dua narasumber kita. Beliau ini sudah jago-jago ya, udah jago-jago, dan beliau ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Tadi bisik-bisik ke saya, semua pertanyaan yang tidak sulit bisa dijawab dengan mudah. Ya, itu Kata kuncinya yang tidak sulit. Iya, yang tidak sulit bisa dijawab dengan mudah, ya kan? Ya, bisa dijawab oleh narasumber kita, ya. Dan nanti bisa mungkin akan teman-teman dari rekan-rekan semuanya bisa juga menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain, satu dengan rekan-rekan seiman kita. Ya, bisa ditulis di kolom chat, di kolom komentar di Zoom, atau nanti bisa angkat tangan dan bisa disampaikan secara langsung. Saya memonitor teman-teman sekalian di layar HP saya yang ada di depan saya khususnya. Oke, ya, kita kembali lagi ke topik. Ya, kita berbicara tadi tentang ekspektasi ya. Jadi ada kesaksian dari Pak Suntoro yang sangat memberkati setiap kita semuanya. Ya, sebenarnya nih, Bro Apin dan Bro Aris, sulit nggak sih mengelola ekspektasi yang positif itu? Tadi kan kita sudah mendengar ada satu rekan kita itu sudah bisa maksimal ekspektasi secara positif sekalipun mengalami beberapa tantangan, tetapi tetap terus positif. Mungkin kira-kira sulit nggak sih mengelola ekspektasi supaya ekspektasi itu tetap positif? Kalau tadi kata Bro Fian, kalau yang nggak sulit kita bisa jawab sih, gitu kan. Yeah. Kalau sulit ya kita diam aja. Ini ya. sulit ya? Ini sulit. Kalau gitu kita balik lagi pertanyaannya, kita lanjut yang lain. Oke. Sebelum kita menjawab sulit enggaknya gitu kan, karena ini kan kalau sulit enggak ya sudut pandang begitu ya. Oke, kita berangkat dulu, kita tarik mundur dulu, kita coba menganalisa dulu kira-kira hal-hal apa sih yang mempengaruhi ekspektasi seseorang gitu kan. Nah, di sini ada beberapa faktor itu yang mempengaruhi ekspektasi seseorang gitu kan. Yang pertama adalah faktor keluarga. Contoh ketika seorang dilahirkan dalam keluarga Kristen gitu kan, maka orang lain yang tahu, misal nih Bro Fian dilahirkan dari keluarga Kristen nih, saya pasti memiliki aspek, wah Bro Fian nih orangnya rohani banget, baik, penuh kasih. ramah, penuh kasih, Amin. jujur, nggak suka marah. Betul ya Kak Wika ya? Kan rohani banget lah pokoknya gitu kan. Nah, demikian juga atau misalnya Bro Aris ini dibesarkan dalam keluarga pendidikan Belanda. Wah, pasti orangnya tegas, disiplin, gitu kan. Otoriter nggak Bro? Nggak ya? Nggak gitu. Faktor-faktor keluarga ini mempengaruhi ekspektasi itu sih gitu ya. Nah, di faktor lain yang mempengaruhi adalah diri kita sendiri juga gitu loh. Bagaimana kita melihat diri kita sendiri, bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri, itu mempengaruhi ekspektasi kita gitu. Itu mempengaruhi standar harapan kita, standar keinginan kita, standar cita-cita kita. Nah, itu sangat mempengaruhi gitu loh. Nah, ada seorang yang memiliki ekspektasi secara rasional ya, maksudnya dalam arti ekspektasi tersebut tuh dapat diwujudkan dengan cara-cara yang nyata. Tapi ada juga orang yang terjebak dalam ekspektasi itu, irasional. Misalnya ini biasanya cewek nih ya, ini biasanya cewek nih, saya mohon maaf nih. Biasanya cewek itu kalau habis lihat film Korea gitu kan, drakor, wah dia langsung ekspektasi, langsung ambil komitmen nih. Aku nanti punya pacar tuh yang kayak gitu tuh, yang kayak Lee Min Ho itu. Hello, pada kenyataannya kalian harus open your eyes gitu kan. Open your mind gitu kan. Nggak ada gitu loh. Nggak ada gitu kan. Adapun belum tentu mau sama kita gitu ya. Jadi ada orang yang memiliki ekspektasi yang sangat rasional, ya, yang mungkin untuk kita lakukan. Ada juga yang nggak mungkin gitu loh. Nah, bagi yang memiliki ekspektasi yang nggak mungkin ini, itu sulit banget. Sulit banget gitu. Kita mau melakukannya, mensinkronkannya dengan realita, dengan tindakan nyata ini susah banget gitu loh, Bro Aris, Bro Fian. Susah banget untuk kita lakukan gitu. Jadi hal ini yang seringkali bisa dibilang ya gampang-gampang susah lah ya, gampang-gampang susah gitu kan. Nah, lalu yang benar seperti apa gitu kan? Yang benar seperti apa? Nah, ini Paulus, ini karena profesi rohani ya. Nah, ada rohani sedikit ya. Nah, Paulus itu berkata
berkata dalam Efesus 5 ayat 23 itu begini ya, bahwa kepala dari setiap jemaat itu adalah Kristus. Lah artinya Kristus adalah kepala dari setiap kita, maka sudah seharusnya kita itu terbentuk ya, ekspektasi kita tuh terbentuk seperti kepala keluarga kita gitu loh. Keluarga kita ini yang mempengaruhi Kristus ini gitu loh. Seperti apa sih? Ya kita harus menjadi semakin serupa dengan dia gitu kan. Maksudnya gimana? Tadi contoh kesaksiannya Pak Suntoro. Oke, di tengah masa pandemi yang sulit ini, kita berekspektasi apa sih? Saya berbincang dengan beberapa teman, mereka bilang, wis Pin, lu irit aja uang sehemat mungkin. Kali ini pandemi ini, lu defense aja. Uang tuh jangan dipakai untuk apa-apa, lu defense aja. Pokoknya untuk kebutuhan lu sendiri. Karena kita nggak tahu nih, ini berapa lama pandemi ini akan terjadi. Oke? Ataupun nanti bisa kerusuhan, lu punya pegangan, gitu kan. Nah, itu orang yang memiliki ekspektasi dirinya sendiri gitu kan. Tapi tadi Pak Suntoro bilang, justru di pandemi ini kita diberkati, kita untuk menjadi fasilitas bagi orang lain. Nah, menjadi berkat untuk orang lain. Nah, hal-hal seperti ini yang kadang kita nggak pikirkan begitu kan. Kita nggak pikirkan gitu loh. Inilah saya bilang kita perlu mengetahui juga bahwa kepala dari setiap kita itu adalah Tuhan. Jadi kita nggak boleh dong selalu berpikir apa yang aku mau nih harus terjadi begini begitu. Nah, kita juga harus mendekatkan diri sama Tuhan. Relasi itu memungkinkan kita untuk mengerti visi dari Tuhan, sehingga kita bisa memiliki aspek yang baik. Ketika aspek kita itu baik, saya percaya kok kita akan diberkati gitu loh. Anak Tuhan pasti diberkati gitu loh. Selama kita mengerjakan yang baik gitu kan. Berkat itu kan nggak selalu uang yang melimpah ya. Ya damai sukacita itu berkat yang malah nggak bisa dibeli gitu loh. Nah, seperti itu sih. Jadi sulit atau enggak? Ya kalau kita tahu arah, itu nggak sulit. Kalau kita nggak tahu arah, itu akan menjadi sulit. Seperti halnya kereta api nih. Kalau dia berjalan di relnya bro, pasti nyampe ke tujuannya. Tapi kalau dia keluar dari relnya, bencana itu. Hanya bencana yang terjadi gitu kan. Demikian pula hidup kita. Tragedi. Lu mau kemana sih gitu kan? Iya. Yang awalnya harus komedi tapi ternyata jadi tragedi. Ya ampun kan gitu kan. Iya. Oke, waduh ini penting banget ya. Ini berarti saya bisa simpulkan di sini. Gimana, Maris? Untuk bisa mengelola ekspektasi, itu berarti ada faktor historis di belakangnya. Seperti yang tadi dibilang oleh Muhammad kan, berarti ada seperti tadi itu, kalau kita historisnya adalah dari lahir Kristen misalnya, berarti kan harapannya kita penuh kasih sayang dan lain-lain kan seperti itu. Ada mungkin historinya dari orang tua didikan Belanda atau didikan Jawa misalnya, itu akan mungkin kalau Jawa akan jadi kalem orangnya. Kayak saya ya. Enggak. Tapi ini beneran loh. Coba kita perhatikan ya. Saya bukannya rasis ya teman-teman, saya bukannya rasis. Kita melihat kalau seseorang yang dibesarkan dari keluarga Tionghoa itu kan rata-rata keras ya, didikannya keras, lalu mereka pekerja keras. Lah kita melihat juga memang kebanyakan hasilnya memang mereka tuh giat banget gitu loh, pekerja keras banget gitu loh. Ya tapi ada sebaliknya yang nggak dibesarkan dan ya susah lah. Nah saya melihat hal ini perlu kita pikirkan gitu loh, perlu kita pikirkan. Saya ada seorang teman. Ya, dia kaya sekali gitu ya. Kakeknya itu, dia cerita kakeknya dulu tuh membangun usaha gitu kan. Papanya membesarkannya. Terus saya tanya, terus lu ngapain bro kok di rumah terus main game duduk? Ya gue menikmatin dong. Kalau yang membesarkan terus siapa yang menikmatin? Ya ampun, saya pikir ya lama-kelamaan habis ya. Nggak jadi berkat juga dia makan sendiri terus gitu loh. Nah ini saya nggak tahu apa yang salah, saya nggak tahu. Tapi apa yang ada di pikiran teman saya ini saya merasa kurang tepat gitu loh, kurang tepat. Ketika kita punya segala sesuatu, yuk kita coba melakukan persaingan seperti yang Tuhan mau kita perbuat dalam hidup kita gitu loh. Nah itu tadi perlu histori. Jadi kalau umpamanya ada histori secara orang tua untuk bisa mengelola ekspektasi yang tepat secara katakanlah supaya ada dorongan dari dalam rohani, artinya kita juga perlu histori. Histori apa? Hubungan yang dekat dengan Tuhan. Seperti itu. Dengan kita punya pengalaman hubungan yang dekat dengan Tuhan, nah artinya pada saat badai itu datang kepada kita bisa mengelola ekspektasi. Nah, sehingga dari dalam diri kita itu, hati kita semuanya akan buat saya dalam tanda kutip akan siap gitu, menghadapi itu. Berarti kunci utama itu relasi ya. Relasi dengan Tuhan akan mewujudkan suatu kemuliaan untuk namanya ya kan ya. Iya.
Kalau nggak ada relasi kan susah. Masa kita kalau misalkan ada suami istri, kita sama-sama di sini nggak punya relasi, waduh. Dan relasi itu Susah kan? yang saya setuju adalah kita itu membangun relasi, harus kita bangun. Nah, bangun itu kan berarti oke. dari awal kita pondasi dulu, habis itu seperti itu. Jadi ada waktu di situ untuk membangun relasi. Ada prosesnya, tidak akan bisa secepat kilat. Nah, dari kita membangun relasi itu, maka khususnya dengan tema kita saat ini, ekspektasi itu akan bisa kita kelola dengan baik. Oke, kira-kira nih Bro Aris, kira-kira pernah nggak sih Bro Aris ini sempet punya ekspektasi yang ternyata nggak positif misalkan ini? Ya misalkan ya, ini misalkan sempet nggak sih? Gitu. Bukan rahasia nih. Enggak, ini supaya kita juga ini bukan berarti kita mengorek masa lalu ya. Ya sekalipun memang terkorek masa lalunya. Tetapi dari situ kita coba belajar supaya kita tidak kecemplung pada jurang yang sama gitu maksudnya ya kan. Tidak kecemplung pada jurang yang sama. Siapa tahu rekan-rekan pendengar ini semuanya yang ada di Zoom meeting ternyata mengalami hal yang sama gitu kan. Yang sama yang pernah Pak Aris alami gitu kan ya. Pernah nggak sih kira-kira terjebak dalam satu ekspektasi yang ekspektasinya ternyata itu negatif gitu? Ya tentunya sih pernah, pasti kan, kita semua saya yakin juga pernah ya toh. Apalagi kita saat ini kita kan ada di dunia profesi, jadi akan saya ini ya mungkin pengalaman di dunia profesi aja gitu kan. Ekspektasi ya di dalam satu lingkup pekerjaan, artinya kan apalagi mungkin saya itu bisa dibilang berada di tengah-tengah kan. Jadi saya punya ada bawahan dan ada pimpinan lah kan, seperti itu. Nah, kita pasti punya ekspektasi kepada mungkin bawahan kita, dan kita juga punya ekspektasi pada pimpinan kita sebagai bawahan juga kan, seperti itu. Mungkin kita sebagai bawahan itu juga kita punya ekspektasi bos saya itu saya harap itu untuk membagi sebuah pekerjaan atau mempertanyakan sebuah pekerjaan, pasti kita punya ekspektasi. Kalau saya ya, waktu itu pengalaman saya mintanya itu kalau bisa itu jangan tumpang tindih. Nah misalnya gitu, jadi antar departemen misalnya gitu ya, saya misalnya di servis, ada yang mungkin di sisi penjualan misalnya. Nah bos ini kan istilahnya apa ya, kadang-kadang itu ya mungkin pertanyaan kepada anak buahnya mungkin tumpang tindih. Apa yang harusnya ditanyakan kepada departemen lain ditanyakan ke saya misalnya kan gitu. Wah ini tumpang tindih gitu. Tapi kalau kita mau misalnya ini melakukan teguran pada bos ini itu bukan kapasitas saya untuk ini gitu kan. Karir terancam. Nah, karir terancam ini kan ceritanya. Nah gitu, kita mau bilang seperti itu kan ya seolah-olah kita tidak mau melakukan sesuatu yang misalnya lebih gitu, doing the extra mile. Nah kalau ada istilah kerennya itu kita nggak mau do the extra mile gitu. Ya akhirnya kita mungkin katakan melakukan koordinasi dengan departemen terkait, akhirnya supaya kita bisa jawab bos kita, pimpinan kita misalnya seperti itu. Itu ya akhirnya seperti itu. Ekspektasi kita kan ya kalau bisa itu, kalau bukan kerjaannya jangan ditanyakan ke orang yang bukan pekerjaannya ya, misalnya seperti itu kan ekspektasi, yang bukan bidangnya bidangnya gitu. Tetapi ya kita sebagai sebagai anak Tuhan, kita harus ya mampulah mengelola itu. Jangan terus akhirnya kita saat kita berada dalam posisi tersebut terus akhirnya kita merasa kecewa misalnya, lalu kita juga akhirnya memberikan feedback yang negatif misalnya, Pak ini betul-betul bukan kerjaan saya, jangan tanya saya lah. Nah, itu kan berarti kan feedback negatif kalau saya bisa bilang kan. Ya lebih baik kita kita bisa kelola ekspektasi itu ya toh, kita mungkin katakanlah kita tahan ya toh, lalu kita melakukan ya sebagai pekerjaan itu kan juga pelayanan juga sebenarnya. Betul. Gitu ya, kita do the extra mile lah untuk hal tersebut. Jadi ada hal-hal tersebut kita do the extra mile. Sambil mungkin kita bisa memberikan masukan kan seperti itu. Ini sebenarnya bukan
pekerjaan saya misalnya. Kalau itu terus-terusan kan kita juga akhirnya bisa Iya. jadi pekerjaan utama kita yang akan terbengkalai. Ya, kalau misalnya. mau terus-terusan gajinya harus ditambah. Itu Iya, itu iya. apa ya, realita lah dalam pekerjaan itu kadang-kadang seperti itu. Oh, Cuman oke. ya kita harus pandai mengelola itu. Seperti Tapi itu. sampai sekarang kan tidak ada satu hal yang terjadi ya. Puji Tuhan. Puji Tuhannya di situ ya. Iya. Ya, bosnya semoga mendengar ini. Oh enggak ya, enggak. Pas, oke, sepertinya pasti gak Enggak, mendengar. oke, enggak. Saya punya pengalaman yang mirip-mirip nih sama Pak Aris. Ya, silakan. Punya pengalaman mirip. Waktu itu saya masih bantu orang tua saya kan, bantu orang tua saya, mama saya yang jadi bos saya gitu kan. Iya. Nah, saya disuruh ngurusi operasional. Wah, saya ngurusi operasional, mama saya pegang keuangan gitu. Suatu hari keuangan ada yang nggak benar. Saya ditanyain, kok ini keuangan nggak benar sih? Nah, saya bingung kan menjawabnya gitu. Ternyata mama saya tuh berespek, kamu tuh kerja, kamu harus tahu semua dong. Kamu harus bisa semua lah. Seringkali kita sebagai pimpinan tuh begitu gitu ya. Saya pun pernah melakukan hal yang sama sebagai pemimpin. Seringkali saya juga begitu. Seringkali kita sebagai pemimpinan tuh gini loh. Jadi bos tuh gini loh. Memang enak ya jadi bos tuh Pak Aris ya. Saya gaji kamu nih. Kamu harus kerjakan ini itu gitu. Kita punya expect seperti itu kan. Misalnya hamba Tuhan. Kamu hamba Tuhan. Kamu harus melakukan segala sesuatu begini begitu. Ya kan nggak begitu juga gitu ya. Semua itu ada koridornya ya. Nah, seringkali expect seperti ini tuh bikin kita tuh clash gitu ya, bikin kita tuh crash gitu loh. Nah, makanya sebagai seorang kaum profesional muda ya, ketika hal itu terjadi ya, saya berharap kita bisa memahaminya lah. Ya, kita lebih melihat ada relasi antara kita dengan bos kita gitu kan. Ya sama-sama kita sama-sama anak Tuhan misalnya, atau enggak ya kita sama-sama makhluk hidup lah. Ya selama bisa kita terima aja lah, nggak usah mempengaruhi maksud saya nggak usah mempengaruhi semangat kita bekerja atau apa, jangan gitu loh. Karena kita ini tuntut untuk terus lebih unggul gitu loh Pak Aris, gitu Bro Aris gitu maksudnya. Jadi ketika hal terjadi wajar, di mana-mana juga Ya seperti itu. ya seperti itu gitu loh gitu. Pokoknya kita nggak usah pasang expect yang bagaimana lah. Iya. Ya, itu Justru- artinya kita harus kelola itu. Iya, betul ya. Pentingnya mengelola. Sangat penting mengelola Ya. ekspektasi ya. Sangat penting. Iya. Kalau tidak ya akan terjadi bad day saat itu kan. Hari Iya, yang betul. buruk bagi kita kalau kita nggak betul, bisa betul. mengelola itu semua. Karena kita itu beragam ya. Iya. Kita beragam satu dengan yang lain. Gesekan itu pasti tidak terelakkan ya. Oh. Pasti sangat-sangat. Ini kayak curhat dia. Bukan, maksudnya ini Apa dalam saat dunia ini ada profesi. gesekan ini? Tidak ada, tidak ada ya, tidak ada. Oke, kita balik ke topik. Ini mau mengarahkan ke yang lain loh. Oke, ya rekan-rekannya semua, sekali lagi kita tetap terus. Saya berharap kita terus ada di dalam ruang Zoom ini karena masih banyak yang akan kita bicarakan. Waktu kita ini kita sewanya 24 jam jadi Waduh. 24 jam ya. Enggak. Aduh. Kasihan pembicaranya udah enggak dapat honor, ngomongnya 24 jam gitu kan. Enggak ya. Kayaknya Bro Fian ini kalau jadi bos enak banget ya. Iya. Dia langsung bilang gaji nggak ditambah, ini nggak dapat honor. Wah, dia Kerjanya 24 jam, ya. perhatian banget nih. Iya. Ini karena saya di sini tuh tuan rumah, jadi saya tuh memeras Anda semua ya. Iya. Oke. Ya. Rekan-rekan semuanya, Bro Aris dan Bro Apin yang di sini, kita akan coba mendengarkan pertanyaan dulu dari rekan-rekan ya. Boleh. Kita supaya ada interaksi di ruang Zoom yang ada, mungkin kita akan skip dulu beberapa pertanyaan yang dari saya nantinya. Silakan. Tapi kita coba bertanya kepada rekan-rekan semuanya, tapi sebelum bertanya, saya memberikan satu batasan. Batasannya adalah teman-teman semuanya, ini suatu berita gembira daripada teman-teman semuanya. Jadi kita akan ada sesi kedua di podcast kita ini. Oh, waduh. Ya kan? Sesi kedua di podcast kita ini. Podcast kita ini jika teman-teman tidak mengikutinya dari awal, bisa ditonton di YouTube GKKA PTI. Jangan lupa ditonton. Kita nggak promosi untuk subscribe, tapi kalau mau subscribe juga nggak apa-apa. Enggak. Ya, oke. Kita akan upload di YouTube GKKAI dan ini sesi pertama. Kita akan buat sesi kedua untuk sehubungan dengan ekspektasi ini yang membahas tentang bagaimana kalau kita itu berada dalam jurang yang keliru dan kita kelolanya supaya kita menjangkau prestasi kita berdasarkan prinsip Kristen. Kira-kira sesi kedua begitu. Jadi pertanyaannya cukup sampai di poin di mana kita coba berbicara tentang ekspektasi yang ada dalam diri kita. Saya persilakan bagi teman-teman semuanya. Bagi teman-teman semuanya yang punya pertanyaan, silahkan angkat tangannya
atau di chat ya, di chat. Saya rasa di chat tadi sudah beberapa ada yang masuk ya, ada beberapa yang masuk. Ya, oke. Ada satu pertanyaan yang masuk di kolom chat, yang masuk di saya. Oh, masuk di semuanya ya. Tapi bagi teman-teman semuanya yang mungkin ada mau bertanya, silakan di chat atau silakan bisa angkat tangan, saya akan mempersilahkan, dan dari rekan-rekan operator akan membuka mic-nya. Karena kalau nggak salah ini di mute semua ya. Iya, nanti akan dibuka. Waduh. Sudah? Tidak ada? Ini ada satu pertanyaan sudah masuk, Bro Aris dan Bro Apin. Boleh. Ya. Silakan. Ini ada pertanyaan titipan. Oke. Ini chatnya dari Pak Suntoro Kurniawan. Titipan ya. Wah. Ya, ini ada pertanyaan yang nitip. Ya. Berarti Pak Suntoro dapat just tip nih ya. Iya, boleh ya. Bisa just tip ya. Oke. Bro Vian, ada yang nitip pertanyaan tadi sebelum Zoom kita mulai nih. Ya, saya bacakan aja ya. Oke. Kok kurang pas ya ini kok? Ekspektasi itu pasti yang baik-baik lah. Nggak mungkin orang kerja ekspektasi atau harapannya buruk-buruk. Jadi ekspektasi itu kuduwe bukan nentuin langkah kita sih, tapi nilai atau perspektif atau sudut pandang kita yang nentuin, yang jadi acuan langkai kita untuk mencapai hasil sesuai ekspektasi kita itu. Bukan gitu sih? Bukan gitu nggak sih? Gitu. Gimana? Gimana tadi, sorry? Jadi ekspektasi itu kuduwe bukan nentuin langkah kita sih, tapi nilai atau perspektif atau sudut pandang kita yang nentuin, yang jadi acuan langkai kita untuk mencapai hasil sesuai ekspektasi kita itu. Bukan gitu nggak sih? Oke, silakan. Oke. Jadi memang ketika kita berbicara ekspektasi pasti itu berdampak pada sudut pandang kita, berdampak pada sesuatu hal yang akan kita putuskan gitu ya. Makanya dari tadi kan saya menyinggung ketika seorang yang bisa mengelola ekspektasinya dengan baik, sekalipun keadaan terjadi tidak sesuai dengan yang dia harapkan, dia akan memiliki sudut pandang yang tepat. Gitu ya, seperti Pak Suntoro tadi, itu contohnya sudah jelas banget gitu kan. Ya pasti awalnya ekspektasi baik-baik, ternyata realita yang terjadi nggak baik kan, kurang baik lah, ya kan, kurang baik. Tetapi dengan memiliki sudut pandang yang baik, ya kan, itu tidak membuat perilaku kita, tidak membuat mental kita sebagai pengusaha itu down gitu ya. Kita nggak burn out gitu loh. Kita nggak merasa gagal gitu loh. Ya ini ada rencana Tuhan sih, gitu kan. Di lain sisi Tuhan ada yang berkati. Di lain sisi Tuhan berkati usaha yang lain. Jadi memang ini sangat berpengaruh kepada sudut pandang kita. Jadi perlunya kita bahas ini agar kita tidak terjebak pada sudut pandang yang nggak pas begitu loh. Padahal semuanya ini kan hanya terletak pada pikiran kita gitu ya. Tadi kalau Bro Fian bilang open your mind, itu betul sih. Coba kita kaji ulang lah. Ketika kita memiliki ekspektasi begini begitu banyak sekali, ada yang terjadi, ada yang tidak terjadi, begitu kan? Nah, mengapa sih seringkali kita itu komplain, seringkali kita tuh stagnan, kita tuh mandek pada sesuatu hal yang nggak terjadi, gitu loh. Sudut pandang kita kayak chaos gitu, kayak diblurkan gitu pada sesuatu yang tidak terjadi sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, ini kan masalah pengelolaan aja ya Pak Aris ya. Nah, kenapa kita tidak melihat dengan sudut pandang yang berbeda bahwa Tuhan punya rencana yang lebih baik gitu kan. Nah, seperti itu sih yang bisa saya jawab ya. Ya, semoga maksudnya tepat, tepat ya. Saya kurang mengerti dari maksudnya begitu. Mungkin Bro Aris mau tambahkan? Kalau dari saya, ya, jadi ya seperti yang sudah dipaparkan tadi ya, ekspektasi itu akan terkait dengan histori kita, bagaimana kita di belakangnya seperti itu ya, yang membentuk kita agar kita bisa punya ekspektasi. Memang benar. Jadi kalau kita misal ini ya mau membentuk sebuah usaha, pasti kita akan punya ekspektasi yang baik.
Nah, cuman ekspektasi baik itu kan per orang ini berbeda-beda. Misalnya ada orang itu yang sifatnya optimis. Optimis berarti ekspektasinya kan akan besar. Ada orang yang secara background ini kalau dia melakukan sebuah usaha, punya ekspektasi, ya bisa dibilang ya pesimis. Ada juga orang seperti itu. Jadi ya saya punya usaha ini, ekspektasi saya ya usaha ini kalau dia optimis dalam 1 bulan usaha ini pasti akan berkembang 2 kali lipat. Nah, kan seperti itu. Ada orang yang seperti itu. Nah, ada juga yang ya biasa aja sih dia. Jadi misal ini ada usaha ya, yang penting usaha saya ini misalnya bisa menjadi katakanlah usaha ini bisa tetap berjalan misalnya sampai beberapa tahun ke depan. Yang penting karyawan ini bisa mempunyai hidup lah, istilahnya bisa mencari makan lah dari usaha ini. Ada juga yang ekspektasinya seperti itu. Nah, artinya itu bukan berarti ada yang salah ya dengan ekspektasi itu. Menurut saya tidak ada yang salah. Nah, tetapi kita harus belajar mengelolanya di saat ada sesuatu terjadi misalnya dengan usaha kita. Ada kalanya orang itu saat optimis walaupun ada masalah, dia tetap akan saya pokoknya pasti usaha ini pasti akan sukses 1 bulan lagi. Dia akan melakukan segala cara seperti itu. Nah, jika itu tidak tepat penanganannya, tidak punya istilahnya tidak punya relasi dengan Tuhan, tidak punya dia tidak punya sifat untuk berserah kepada istilahnya kehendak Tuhan misalnya seperti itu, dia akan tetap berekspektasi, tidak bisa dikelola ekspektasi itu. Nah, itu yang akhirnya akan membuat impact kepada diri dia sendiri seperti itu. Itu sih, itu kalau menurut saya ya. Ya. Tapi nanti ada penjelasannya nanti. Nanti mungkin dari beberapa pertanyaan pemaparan selanjutnya bisa menjawab mungkin. Jadi kita ada metode bagaimana sih kita itu bisa mengarahkan gitu ekspektasi kita gitu ya. Ya. Oke, terima kasih Bro Apin dan Bro Aris. Sama-sama. Ya, mungkin bagi rekan-rekan yang masih ada pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan bersama-sama, ditanyakan dan akan dijawab bersama Bro Apin dan Bro Aris. Antoni. Oke, Pak Antoni silahkan buka mic. Udah bisa dibuka? Ya. Oke. Selamat malam Bro Alvin dan Bro Aris ya. Shalom, terima kasih banyak. Ya, betul. Malam, bro. Malam. Ya, saya mau tanya aja sih. Kan seringkali ada yang bilang tuh, jangan berekspektasi terlalu tinggi, nanti kecewa. Bener ya? Nah, tapi di satu sisi, kalau tidak berekspektasi, ya nggak ada arah. Jadi nggak bisa jalan seperti itu. Akhirnya hidup seperti biasa-biasa aja. Nah, bagaimana, seakan-akan bagaimana, ini kontradiktif sekali. Dan bagaimana menyeimbangkan antara kita bisa berekspektasi, tapi di satu sisi juga kita nggak sampai yang hidup seapa adanya seperti itu. Jadi bagaimana caranya seperti itu? Karena kan ini dua hal yang sangat berbeda. Satunya tadi jangan berekspektasi terlalu tinggi nanti sakit, tapi di satu sisi kalau nggak berekspektasi ya biasa-biasa aja gitu, hidup cuma mengalir aja. Oke, terima kasih. Ya. Jadi intinya bagaimana kita bisa berekspektasi setinggi mungkin tapi nggak kecewa gitu ya, bro ya. Ya, kurang lebih seperti itulah. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ya sebenarnya isu ini yang berusaha kita jawab sih gitu ya. Isu ini yang berusaha kita jawab malam hari ini adalah bagaimana sih kita sebagai anak muda, kaum profesi, kita terus punya ekspektasi yang setinggi mungkin tapi rasional gitu loh. Yang bisa kita lakukan, usahakan kita memiliki ekspektasi, harapan, cita-cita itu yang masih rasional gitu kan, yang masih bisa kita lakukan, kita nyatakan gitu loh. Nah, ketika kita sudah melakukannya, menurut kita sudah melakukan yang terbaik, ya kan? Lalu yang terjadi, realita yang terjadi itu memang tidak sesuai dengan yang kita expect-kan. Nah, problemnya kan di situ. Ada orang yang banting setir, ada orang yang diem aja gitu kan, nggak tahu apapun yang mau dilakukan, terjebak dari situ. Ada orang yang malah menjadikan itu sebagai batu lompatan gitu loh. Oke, satu ekspektasiku ini gagal nih.
saya akan maju ke yang lainnya, dan mereka berhasil gitu loh kenyataannya. Nah, ini ya tadi kalau disinggung mengenai sudut pandang, ya ini mengenai sudut pandang juga, di mana ekspektasi kita itu mempengaruhi segala sudut pandang kita, segala keputusan kita, dan akhirnya pasti mempengaruhi prestasi kita gitu kan. Prestasi kita gitu loh. Saya pribadi membayangkan jika misalnya nih, saya ini menjadi seperti Pak Suntoro tadi. Nggak mudah loh untuk bicara seperti itu gitu loh. Gitu loh, nggak mudah loh. Kenapa? Apakah saya sama Pak Suntoro ini beda gitu ya, makanya sama gitu kan. Tapi mungkin enak Pak Suntoro gitu ya. Yang beda kan hanya dalam pola pikir kita aja gitu kan. Pola pikir kita aja gitu kan. Nah, ketika kita menyikapinya dengan benar, mengarahkan ekspektasi kita ini sesuai dengan panggilan diri kita gitu ya, sesuai gambar diri kita dari Tuhan, oke lah, akan terjadi hal seperti itu gitu. Jadi saya berharap untuk teman-teman yang profesi di sini, ketika kita memasuki dunia pekerjaan, itu akan banyak hal yang mempengaruhi kehidupan kita gitu loh. Itu nggak semudah seperti dunia sekolah, dunia rumah, dunia pekerjaannya begitu keras ya. Kadang kita sudah bekerja dengan baik pun, kita sudah melakukan sesuatu yang menurut ekspektasi kita benar, kadang kita dinilai juga nggak benar gitu loh. Nggak benar, tapi nggak usah khawatir, nggak usah berkecil hati, nggak usah kecewa gitu loh, selama kita sudah melakukan yang benar gitu kan. Nah, satu ayat nih yang saya bagikan ya, hendaknya kita melakukan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan lah, bukan untuk manusia gitu ya. Jadi tetap lakukan yang terbaik ya kan, tetap aja lah memiliki harapan dan cita-cita yang terbaik, dan gapailah terus gitu loh, jangan mandek ya kan. Kondisi bisa berubah sewaktu-waktu gitu kan, kita nggak bisa merubah kondisi pastinya ya kan, tapi kita bisa merubah diri kita untuk terus mencapai prestasi gitu ya Kak Wian ya. Itu kata-kata Kak Wian nih, saya copy itu. Gitu. Iya, Gitu iya. sih. Ya, oke, kira-kira ada tambahan dari Pak Aris atau? Kalau saya, mungkin saya langsung to the point aja ya, dari pertanyaan tadi ya, dari pertanyaan Bro Anthony ya. Betul, betul. Oke, jadi kalau dari saya mungkin cuman ada 2 poin dari saya. Yang pertama, keep contact dengan Tuhan. Seperti itu. Jadi di saat kita mengalami seperti yang dialami yang dikatakan oleh Bro Anthony itu, kita kan artinya berada di satu persimpangan. Nah, persimpangan di mana kita ini harus tetap optimis ya toh. Antara optimis, batasan antara optimis dan terlalu optimis itu juga kan kadang kita nggak bisa ketemu nih batasannya kadang itu. Tipis ya? Nah, tipis kadang gitu, seperti itu. Yang rasional dengan nggak rasional lu tipis banget gitu. Pesimis dan atau pesimis itu kan jelas kita tidak mau lah mempunyai hal yang pesimis itu. Nah, itu artinya kita apa? Kita harus tetap keep contact dengan Tuhan Yesus. Seperti itu dari saya. Jadi untuk bisa tetap mengelola kita. Jadi hati kita itu tetap terjaga gitu. Nah, seperti itu. Harus tetap tetap dalam kondisi prima hati kita di saat kita berada di persimpangan seperti yang dibilang Bro Anthony. Okay. Terus poin kedua adalah saya suka juga ya, ada satu lagu Kidung Jemaat itu ya, saya suka itu yang di liriknya itu berkata, aku berserah kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Jadi selain kita ada perasaan optimis yang tidak terlalu optimis, tetapi kita juga harus tidak over gitu ya. Tidak over optimis. Oke. Berat juga nih Pak Aris. Tetapi kita juga harus di situ ada perasaan hati yang berserah kepada Tuhan Yesus, seperti itu. Saya yakin jika kita punya 2 poin tersebut, maka kita akan dapat mengelola ekspektasi kita. Kehidupan kita akan baik-baik saja. Apapun yang terjadi, kita berada di persimpangan atau bagaimana, kita akan tetap baik. Wah, bagus banget ya dari Pak Aris nih ya. Kita boleh berekspektasi begini-begitu, tapi jangan lupa berserah. Biar kehendak Tuhan yang tetap terjadi. Iya, betul. Tapi bukan berarti tidur doang gitu kan. Kita harus kerja yang terbaik. Iya. Oke. Mengusahakan yang terbaik. Iya, saya tangkap tadi ya. Saya tangkap beberapa, dan terima kasih untuk pertanyaannya dan terima kasih untuk jawabannya Bro Apin dan Bro Aris. Tanpa ada relasi dalam tanda kutip dengan Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan adalah menyatakan suatu kesalahan yang hakiki. Iya.
nggak akan bisa, betul kan ya? Iya. Betul, harus ada relasi dengan Tuhan kita, betul ya? Iya, oke. Itu mungkin jawabannya untuk Bro Antoni ya. Terima kasih untuk jawabannya. Ini bulan depan kayaknya Bro Antoni ini akan diundang untuk jadi pembicara. Wah, sip. Iya, betul nggak ya? Oh iya, Mas Suntoro udah angkat Ini- jempol. Iya, kita mantap, sedang mantap. mencari loh ini. Iya. Untuk sesi kedua ini. Iya. Untuk bisa kita Nanti- undang di podcast ini. Iya. Nanti Bro Nathan yang akan Bro Antoni di mana menjadi nih? Tinggal di mana nih? Bro Antoni ini ditarakan ya, Bro ya? Wah, jauh ya Tarakan ya. Nggak bisa Iya, ini, ditarakan. masih mood ya. Oke. Oke. Ya, nanti akan semuanya transportnya akan ditanggung oleh Bro Nathan. Iya. Wah, kacau nih moderatornya. Enggak. Oke, ya. Oke, kita langsung lanjut dulu. Ada satu pertanyaan dari Pak Bramanti ya. Dari Pak Bram. Nah, pertanyaannya begini. Oke. Ini susah atau mudah ini? Ini Kalau susah ini, Ah, kalau mudah saya. Oke. Oke. Kita punya pembina profesi kok. Oh, Aman, iya. kita aman. Oh, iya, iya. Aman. Itu dia. Aman. Ya, pembina profesi bisa jalan di sini ya. Saya sebagai host di sini. Ya. Oke. Ya, begini pertanyaannya. Semisal ekspektasi bisa dibagi berdasarkan waktu, Wah, yaitu sebelum ada, dalam tanda kutip, masih tahap narasi, setelah ada, dan setelah direspon atau sesuai atau tidaknya, ya kan? Menurut brother, dari tahap mana ekspektasi mulai dikelola? wah. Dari sebelum atau setelah ada atau setelah direspon. Nah, ini Segini. Bro Apin. Ya, Bro Apin. Segini. Gimana? Segini. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Bram ya. Nanti Sebenarnya pertanyaan dari Pak Bram ya, Pak Bram tadi Pak ini. Bram. Ini ada sih di penjabaran kita selanjutnya ini yang di skip ini. Silakan dilanjutkan. Berarti nggak usah tanyakan, langsung aja ya nih ya. Oke. Masuk. Oke. Ini jadi kelihatan kalau settingan kayak gini. Waduh. Aduh, oke. Oke. Jadi saya membaca sebuah buku gitu ya, Pak Bram, bukunya dari Ken Blanchard. Dia memaparkan sebuah metode bagaimana kita sebagai seorang pemimpin, tentunya kita sebagai seorang pemimpin ya, paling tidak kita memimpin diri kita sendiri dan kelak kita akan memimpin keluarga kita, begitu kan? Nah, bagaimana kita sebagai seorang pemimpin bertindak dalam pelayanan dan baik dalam dunia profesi kita. Nah, dalam bukunya ini Ken Blanchard ini menampilkan metode yaitu SERVE, SERVE ya, SERVE ya, bacanya gimana sih? SERVE, Ya, ya betul, berarti saya bacanya. Ya. Saya tanya sama Bro Vian tuh, sengaja sih saya tanya itu. Ya. Sangat. Lah, ini ada 5 langkah. Yang pertama kan S ya. S itu beliau berkata see and shape the future. Jadi melihat dan membentuk masa depan. Kurang lebih begitu kalau saya terjemahkan. Nah, itu apa? Itu harus diawali dari sebuah keputusan dan tindakan kita itu harus dimulai dengan visi yang jelas dan benar. Nah, di mana sih kita ini bisa mendapatkan visi yang jelas itu, gitu kan? Karena visi kita ini itu akan menentukan ekspektasi kita, sudut pandang kita, tingkah laku kita dan sebagainya gitu loh. Nah, ketika seorang memiliki visi dan visi yang jelas, maka secara tidak langsung ekspektasi itu akan muncul juga dengan jelas. Pasti paralel. Pasti paralel lah. Kalau jelas, pasti jelas gitu kan. Yeah. Kalau nggak jelas, yang pasti ngeblur gitu kan, nggak jelas gitu kan. Nah, dari sinilah itu akan membawa kita untuk bagaimana kita berpikirnya, bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita berperilaku, singkatnya bagaimana kita hidup dan untuk melangkah, untuk menggapai apa yang kita pikirkan itu, apa yang kita ekspekkan itu, apa visi kita itu gitu loh. Nah, pertanyaannya visi yang benar ini datangnya dari mana sih? Ya kan gitu kan. Ya jawabannya juga selalu klasik sih. Karena itu satu-satunya jawaban gitu ya. Iya. Datangnya juga selalu dari Tuhan gitu kan. Nah, bukan dari yang lain. Nah, relasi sekali lagi ya, relasi dengan Tuhan itu akan membuat kita semakin mengerti visinya. Apa sih visi Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidupku? Nah, itu kita harus temukan sih. Kita harus temukan, dan itu saya rasa pribadi lepas pribadi pasti ada prosesnya ya dengan Tuhan ya, dalam kehidupan rohaninya sendiri ya. Nah, relasi ini berbeda dengan pengetahuan. Saya mau tekankan dulu, relasi ini berbeda dengan pengetahuan.
Jadi jangan beranggapan, seringkali teman-teman ini salah pikir begini, aku tahu kok Tuhan, aku tahu kok tentang Kristen tuh begini-begini, aku tahu kok. Belum tentu dia punya relasi dengan Tuhan. Ya, banyak orang cuma tahu tentang Tuhan, tahu Kristen, tahu melayani, begini begitu. Tapi buktinya dia juga nggak tahu visi apa yang Tuhan taruh dalam hidupnya, karena dia nggak punya relasi sama Tuhan. Nggak connect ya? Nggak connect. Jadi relasi itu berbeda banget gitu loh dengan pengetahuan. Pengetahuan dengan Tuhan aja nggak cukup. Kita harus punya relasi. Dan itu dibangun tentunya dengan sebuah komitmen ya. Dengan sebuah komitmen. Nah, ketika kita punya relasi dengan Tuhan, percayalah kita akan memiliki visi itu. Ketika visi itu sudah ada dalam hidup kita, maka connect nih sekarang nih, connect nih. Visi kita connect sama Tuhan, maka itu akan membentuk ekspektasi kita, membentuk harapan kita, membentuk seluruh wall kehidupan kita itu menjadi seperti yang benar gitu loh. Nah, dari situ dulu berangkatnya ya. Dari situ dulu, itu yang S. Nah, itu kita harus temukan. Yang kedua adalah engage and develop others gitu kan. Itu artinya apa? Melibatkan dan mengembangkan gitu kan. Nah, ketika kita sudah memiliki visi itu, ya kan? Visi itu tentunya ketika kita masuk ke dalam dunia kehidupan kita nggak bisa dong melakukannya sendiri. Betul ya? Kita pasti melibatkan beberapa orang, ya kan? Termasuk dalam dunia pekerjaan pun kita pasti melibatkan beberapa orang. Termasuk untuk mencapai cita-cita kita, harapan kita, ekspektasi kita pasti melibatkan banyak orang kan? Nggak mungkin sendirian, nggak bisa jadi dong, gitulah. Sebagai seorang pemimpin, ya karena ini konteksnya tadi pemimpin ya, dari bukunya ini, kita itu nggak boleh self service gitu ya, semua kerjakan sendiri nggak bisa. Kita harus coba mengembangkan ekspektasi kita itu dengan orang lain yang kita libatkan. Kita bagi visi itu, kita bagi nih ekspektasi kita ini ya, kita bagi nih. Oke, saya maunya kita berjalan ke kilometer 4 nih ya, sama-sama, jadi kuliah sama nih, kilometer 4, jangan sampai satu ke kilometer 4, satu ke kilometer 7, satu ke kilometer 8, nggak nyampe gitu bro, gitu kan, nggak nyampe gitu kan. Nah, kita harus membagikannya. Nah, contoh sederhana begini ya, ketika kita berekspektasi bahwa anak kita gitu kan, akan menjadi anak yang takut akan Tuhan, maka yang pertama kita lakukan adalah kita bagikan visinya kan, kita kenalkan kan. Nah, Tuhan itu begini-begini. Papa nggak bisa itu kalau nggak ada Tuhan, nggak ada pertolongan Tuhan, begini begitu kan. Tapi lepas itu, setelah kita bagikan visi itu, apa yang kita lakukan? Kalau kita tidak melakukan apa-apa, anak kita itu tidak akan bisa jadi sesuai dengan yang kita ekspekkan. Nggak akan sampai dengan tujuan yang kita harapkan. Nggak bisa sama nih tujuannya nih. Nggak bisa sama nih. Betul kan? Nggak bisa sama. Karena kita tidak melakukan upaya-upaya. Ya kita harus lakukan upaya lah. Anak kita harus kita ikutkan sekolah minggu. Ya minggu-minggu jangan tidur mulu. Ayo bangun sekolah minggu. Ya, mau tidur kita berdoa. Kita baca doa. Kita coba bacakan firman Tuhan, cerita renungan firman Tuhan. Kita kenalkanlah dengan Tuhan. Dan juga yang paling penting, seringkali kita lupa dalam kehidupan kita juga harus mencerminkan itu, bukan kekristiani itu kan, nilai-nilai itu kan. Nah, itu kita salurkan ke anak kita. Nah, dengan kita mengengage, melibatkan, mendevelop, ya kita ini mendevelop. Nah, itu akan memudahkan kita untuk untuk mencapai apa yang kita ekspektasikan gitu loh, mencapai visi kita, mencapai goal kita gitu loh. Karena kita nggak bisa sendirian, sekali lagi ya. Kita perlu ada support dari orang lain. Dalam dunia pekerjaan pun kita perlu support ya. Dan saya rasa ini juga berlaku gitu ya, untuk setiap kita gitu kan. Nah, lalu yang ketiga itu adalah reinvent continuously. Maksudnya terus memperbarui diri. Tadi kan pertanyaannya dari mana? Dari mana? Dari mana sebelum atau sesudah atau setelah direspon. Ya, yang pasti dari awal harus ditentukan dengan benar. Ya kan? Setelah ditentukan dengan benar, kita coba develop. Ternyata masalah ada kan? Nggak mungkin dong kalau masalah nggak ada. Masalah ada kan? Terus apa yang kita lakukan? Kita juga harus terus memperbarui diri dong. Nah, gitu kan? Kita harus terus memperbarui diri dong. Karena sebuah progres atau kemajuan atau sesuatu yang bergerak ke depan gitu ya. Lah, kalau kita tidak terus untuk memperbarui diri, kita nggak akan bisa mendapatkan suatu progres yang baik. Ya, karena segalanya ini majunya cepat banget gitu ya. Majunya cepat banget. Jadi kita juga harus serelevan mungkin gitu kan. Serelevan mungkin. Jadi kita juga harus terus untuk memperbarui diri. Ya, coba ditanyakan lagi, apakah sudah benar nih visi kita nih, apakah sudah benar nih ekspek kita ini, apakah sudah tepat nih apa yang sistem yang kita lakukan, metode yang kita lakukan, apakah sudah tepat sih? Kalau memang belum, ya kita upgrade dong, kita perbarui diri kita dong.
Kenapa harus kita yang perbarui? Ya karena kan ini ekspektasinya kita nih. Ini kan visinya kita nih. Kalau nggak kita yang perbarui, siapa? Setelah kita memperbarui diri kita bisa perbarui tim kita gitu ya. Dari kita ya. Dari kita dong, harus dari kita. Untuk mereka Ya ya. untuk mereka. Kita ini Kristen harus berdampak ya. Apalagi ini saya bicara dalam konteks pemimpin ya. Dalam konteks pemimpin ya. Nanti kalau dalam konteks lain Bro Aris bisa menjabarkan Ya, gitu ya, kan. ya. Gitu kan. Ya, karena saya ini kebetulan jadi pemimpin terus ini ya. Ya. Aduh. Begitu. Lalu yang keempat adalah value, result, and relationship. Nah, ini menghargai hasil dan hubungan. Nah, jadi sekali lagi, ketika kita sudah mendapatkan visi yang baik, kita sudah melibatkan seorang, kita sudah memperbarui diri, kita sudah bagikan, dan sepertinya semua sistem itu sudah berjalan gitu kan di pekerjaan kita. Lalu tiba-tiba nilainya itu nggak sesuai gitu. Nilainya nggak sesuai gitu, kenyataan terjadi nggak seperti yang kita ekspektasikan gitu. Nah, di sini seringkali titik hancurnya seorang pemimpin, titik hancurnya ekspektasi kita. Kita merasa, udah semuanya udah selesai, udah yang aku bangun dari awal, aku rencanakan dengan baik, aku udah develop dengan begini, ya kan, aku sudah terus berevaluasi gitu kan, memperbarui, buntu gitu kan kayaknya. Enggak sih, sebenarnya tuh nggak buntu gitu loh. Ada sebuah nilai yang harus kita ambil adalah kita membangun itu memiliki relasi gitu loh. Nah, relasi itu yang harusnya kita hargai, ya, value itu yang kita hargai dengan tim pekerjaan kita, tim sesama kita melayani. Oke, kali ini kita nggak berhasil, oke. Tapi bukan berarti udah nggak ada jalan gitu loh. Masih ada suatu jalan lagi. Nah, justru di titik ini yang menurut saya paling vital. Nah, dalam buku itu juga dibilang titik ini itu paling penting ya, karena tidak hanya logika yang diserang, tapi perasaan tuh juga diserang gitu kan. Perasaan ini diserang, aduh, kok begini ya jadinya ya, kok begini ya, itu perasaan kita diserang banget tuh. Nah, tapi kita harus melihat, kita harus tetap menghargai, ada upaya, ya kan, ada relasi, ada seseorang yang sudah mensupport kita, dan kita pun juga sudah berusaha, kita harus hargai itu. Dan kalau kita sudah melakukannya itu, nah ini yang terakhir nih, metode yang terakhir ini adalah embody the value, atau mewujudkan nilai-nilai itu gitu ya. Jadi ketika memang sesuatunya sudah terbentur, kita harus mencari metode lain. Nah, dari yang sebelum-sebelumnya itu kita evaluasi, kita akan mendapatkan suatu nilai yang baru bukan? Sesuatu solusi yang baru bukan? Nah, itu harus kita wujudkan gitu loh. Itu harus kita lakukan, dan kita dituntut untuk melakukannya dengan benar gitu. Ya, jadi dari mana kita memulainya untuk aspek itu? Ya tentunya harus dari awal ya. Harus berdasarkan dari visi yang benar. Ya kan, dari visi yang benar itu setelah kita dapat, kita harus berdampak juga sih. Kita harus pengaruhi orang lain juga sih supaya aspek kita ini bisa sejalan gitu ya. Ya. Setelah itu semua kita lakukan, bukan berarti nggak ada masalah. Ada aja masalah. Tapi yang penting bagaimana kita melihat masalah itu adalah sebuah proses, adalah sebuah nilai. Nah, itu kita harus melakukannya. Dan saya banyak baca beberapa artikel. Sekarang itu era kepemimpinan, era metode perusahaan ini bergeser ya dengan dunia bisnis. Kalau dulu orang tuh lebih membangun kantor yang besar, lebih membangun perusahaan yang besar, ya memang sekarang masih perlu sih. Tapi sekarang yang paling penting itu adalah building people gitu ya. Membangun membangun karyawan ini gitu loh, membangun people-nya ini. Ketika kita bisa satu visi, maka nggak ada tuh benturan-benturan yang karyawan berekspek begini kepada atasan, yang atasan berekspek gini kepada karyawan, itu nggak ada gitu loh. Dan ketika itu sudah terbentuk, maka semuanya akan terbentuk. Enak banget kita mengembangkan perusahaan kita gitu loh. Demikian juga dalam dunia pelayanan, saya percaya gitu loh. Ketika kita baik sama Tuhan maupun dia kan satu visi, satu aspek ya kan, nggak ada bermacam-macam, kita dapat dengan cepat mencapai tujuan kita gitu loh. Dan memang yang paling terberat itu adalah ketika kita cenderung tidak bisa memperbarui diri kita. Ya, kita cenderung menyalahkan orang lain, kita tidak bisa menghargai apa yang orang lain sudah lakukan. Kita merasa, wah pokoknya itu nggak sesuai dengan ekspek saya. Ya sudah, that's it, titik. Nah, itu nggak mau sama orang itu. Itu susah banget gitu ya menurut saya gitu. Jadi dalam buku ini saya pembacanya dan bagus banget gitu ya. Metode ini bisa kita coba lakukan ketika kita dapat visi dari Tuhan. Jangan diem. Yuk
kita coba kembangkan expect itu, visi itu, ya kan? Setelah kita kembangkan, yuk kita coba evaluasi kembali, apakah sudah betul kita melakukannya. Oke, setelah itu hargailah setiap proses yang terjadi. Nah, dan terakhir ketika kita sudah mencapainya, ya nilai itu harus kita bagikan untuk sesama gitu loh, untuk kemuliaan Tuhan gitu loh. Jangan nggak ada artinya, jangan sampai jadi tidak bernilai gitu kan. Jadi berhenti gitu ya. Jadi berhenti. Karena itu suatu kepercayaan yang untuk dikelola. Untuk dikelola gitu Dikelola loh. untuk jadi kemuliaan Untuk bagi kelola. nama Tuhan. Nah, ini saya berusaha memaparkannya supaya kita bisa langsung mempraktekannya gitu ya. Jadi tidak hanya teori, seringkali kan kita hanya berhenti pada pemikiran saja gitu ya. Itu sih. Jadi ekspektasi yang baik tentunya berasal dari visi yang baik dan tentunya menghasilkan sebuah perilaku tindakan yang baik. Dan saya percaya ketika kita sudah melakukannya, ya kita akan mendapatkan hasil yang baik gitu loh. Iya. Hasil yang baik bukan apapun yang terjadi gitu ya. Iya, bukan sesuai ekspek kita juga gitu kan. Ya, gitu. Itu sih. Mungkin silakan Pak Aris menambahkan gitu, silakan. Mungkin Ya, silakan. saya sedikit aja ya tambahkan ya. Jadi sangat menarik pertanyaan yang dilontarkan oleh Bro Bram ya. Saya coba baca lagi ya supaya kita refresh. Jadi semisal ekspektasi bisa dibagi berdasarkan waktu, yaitu sebelum ada ekspektasinya ya, masih dalam tahap narasi gitu ya, masih dalam sebelum kita punya pengharapan itulah ekspektasi itu. Setelah ada ekspektasinya udah ada, dan setelah direspon artinya sudah mulai dipraktekkan kan istilahnya ekspektasi tersebut ya, sesuai atau tidak itu tergantung ke depannya. Menurut brother, dari tahap mana ekspektasi mulai dikelola? Kalau itu sudah jelas, jadi dari mana mulai dikelola ya sejak sebelum ada gitu. Nah, tetapi mungkin coba saya hilangkan kata mulainya. Dari tahap mana ekspektasi dikelola dari ketiga tahap tersebut? Kalau buat saya, dari saat sebelum ada, ya toh, setelah ada dikelola, dan setelah direspon juga harus dikelola. Karena menurut saya, jadi kalau sebelum ada, itu artinya kalau kita sudah mulai mengelola ekspektasi sebelum ekspektasi itu ada, itu akan bisa menentukan ekspektasi kita dan menentukan tujuan kita. Gitu. Jadi supaya tujuan kita tepat, goal kita tepat, seperti tadi dibilang itu kita menentukan realnya ini arahnya kemana, rel kereta api itu. Nah itu kita harus kelola dari awal. Iya. Itu nomor satu. Terus nomor dua, setelah ada ekspektasi, kita juga harus kelola, karena supaya secara praktis itu kita kelola ekspektasi agar dalam kita bisa menggerakkan ekspektasi itu akan ikut menggerakkan tindakan kita. Nah, ikut mempengaruhi tindakan kita untuk bisa kan artinya ada gap antara ekspektasi dengan realita. Nah, gapnya ini akan tergantung dari bagaimana kita mengelola ekspektasi saat ekspektasi itu sudah ada. Nah, yang ketiga setelah direspon, artinya sudah ada katakanlah sudah ada hasil, entah hasilnya itu kurang sesuai dengan ekspektasi kita atau sudah sesuai dengan ekspektasi kita atau bahkan beyond our expectation atau istilahnya itu melebihi dari ekspektasi kita. Nah, itu juga kita perlu mengelola. Artinya apa? Itu akan ikut membentuk fleksibilitas dari ekspektasi kita agar kita kalau di bawah ekspektasi kita tidak kecewa. Ya, kalau sesuai dengan ekspektasi kita tidak terlalu cepat puas. Nah, atau kalau lebih dari ekspektasi kita agar kita tidak jumawa. Nah, itu intinya Itu nama makanan, Bro. Oh, nama makanan. Bukan ya? Enggak, saya tanya sih. Ini yang ngomong pujangga. Biar nggak tegang gitu. Jadi agar kita tidak ya jumawa itu tadi, kalau itu bahkan kan kadang ada itu istilahnya apa yang kita lakukan ternyata ekspektasi kita 10 misalnya, kita dapat 12 atau dapat 15 gitu kan. Wah. Nah, gitu kita harus tetap kelola agar kita tidak jadi jumawa, sombong, hal-hal tersebut, hal-hal negatif tersebut lah. Intinya seperti itu sih, itu yang bisa saya jawab untuk Bro Bram. Oke, terima kasih Pak Bro Aris. Nah, saya cukup plesot. Ya saya panggilnya Bapak, ini suruh panggil Bro ya. Karena iya ya, program ini sangat-sangat membawa kita yang
yang di atas semakin turun, yang turun semakin naik gitu. Maksudnya usianya gitu kan ya. Iya. Oke, terima kasih untuk pemaparan jawabannya, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya ya seputar dengan ekspektasi ini. Saya masih mempersilahkan bagi rekan-rekan semuanya yang ada pertanyaan boleh dipertanyakan, silakan angkat tangan, nanti dari operator akan membuka mic-nya dan bisa langsung ditanyakan. Kira-kira begitu. Ini saya melihat beberapa rekan-rekan saya berharap yang tidak on cam ini tidak tidur ya. Tidak tertidur ya. Susah ya. Ya pokoknya ini ya. Pokoknya itu supaya kita semuanya mengikuti dengan baik, kira-kira begitu. Ya, bagi teman-teman yang tadi DM saya, ya tidak apa-apa kalau misalkan memang ada terkendala-kendala dan ada persiapan-persiapan sehubungan dengan pelayanan untuk besok, boleh bisa leave juga nggak apa-apa. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya, ada beberapa yang sudah DM saya, ya. Terima kasih. Ya, mungkin ada rekan-rekan yang lain yang mau bertanya. Biasanya kalau misalkan saya melontarkan pertanyaan ini, pertanyaan settingannya sudah habis. Enggak. Oke. Ya, rekan-rekan yang lain mungkin ada pertanyaan, silakan. Kita sambil menunggu gitu ya. Kita sambil menunggu, mungkin bisa sambil minum dulu ya. Bisa sambil minum dulu. Ngomong-ngomong, saya ini sekarang tenggorokannya lagi kering. Kita sambil minum dulu. Bisa unmute ya mereka ya. Ekspektasi saya minumannya itu tidak semanis ini. Ternyata? Itu manis banget. Iya. Sudah siap? Sudah siap. Oke. Apaan tadi ya? Ya. Akhirnya seger ya, seger sekalipun dari Gunung Sari nggak dikirim-kirim ternyata ya. Dari Gunung Sari ya. Iya. Oke. Ya, dari teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada apa? Mungkin ada yang perlu ditambahkan dari Bro Aris dan Bro Apin sehubungan dengan kok susah banget sih. Ekspektasi ini ya, seputar dengan ekspektasi ini. Mungkin ada yang ditambahkan, mungkin ada yang mau di-sharingkan seputar dengan ini. Kalau berbicara dengan tentang pengalaman, Bro Aris dan Bro Apin ini sudah mempunyai ekspektasi dan ada yang sudah tercapai, betul ya? Iya. Betul ya, sudah ada yang tercapai, sudah ada yang ternyata ekspektasiku itu salah ya. Ternyata ekspektasiku salah dan saya tidak mau mengulangi hal itu. Tadi sudah di-sharingkan oleh Bro Aris dan oleh Bro Apin tadi juga sudah di-sharingkan. Nah, sekarang ini beliau-beliau ini sedang mengelola ekspektasinya dan mengarah kepada sesuatu jalan yang benar. Kita tetap terus doakan itu dan kita tetap terus harapkan teman-teman semuanya yang ada di ruang Zoom ini tetap terus berjalan pada ekspektasi yang benar, sehingga nanti ketika kita melakukan sesuatu, kita mengelola ekspektasi itu, karena ekspektasi itu adalah suatu kepercayaan yang harus kita kelola dan kita kembangkan dan kita bagikan, betul ya? Tadi kan kita berbicara tentang itu. Kita semuanya berada pada rel yang benar dan kita semuanya berada dalam keadaan yang tetap terus benar adanya ya, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan segala sesuatu itu bukan tentang pencapaian tapi tentang kesetiaan, betul nggak? Iya kan? Kalau misalkan pencapaian dicapai kadang-kala itu nggak tercapai, ya kan? Tapi kalau misalkan kesetiaan, siapa yang punya? Jarang kan? Jarang, betul. Saya yakin ini bicara gini karena ada Kak Win. Enggak, ada ayat Alkitab. Ada ayat Alkitab ya. Ada ayat Alkitab. Ada ayat Alkitab ya kan. Ya. Orang yang setia ya kan. Ada ayat Alkitab ya. Ada ayat Alkitab dalam Amsal kalau saya tidak salah ya. Dalam Amsal itu berbicara tentang kesetiaan, itu sangat-sangat penting. Tentang ekspektasi kita itu tetap harus setia ya, tetap harus setia. Seperti yang Bro Aris tadi sampaikan, kalau misalkan kita mau tambah-tambah, wah nanti hasilnya akan hancur, betul? Ya, akan hancur. Ya, keadaan tidak akan menggoyahkan ekspektasi kita, justru keadaan akan membuat kita diri kita yang sesungguhnya. Apakah kita ini pecundang ataukah kita ini pejuang? Betul kan? Iya. Iya kan? Kira-kira begitu.
Ya, teman-teman yang lain, mungkin ada pertanyaan? Aduh, iya, Pak Suntoro mungkin ada pertanyaan, Pak Suntoro. Aduh, biasanya kalau angkat tangan itu berarti ada pertanyaan, Pak, kalau dulu-dulu, Pak. Iya, iya, oke. Ya. Ada pertanyaan ya? Enggak, aku Met. Alfian, nanti kasih kesempatan ke Pak Suntoro mungkin untuk dua patah kata itu nggak perlu ya? Iya, Pak. Ya, dah, lagi. Iya. Ya, oke. Ada pertanyaan dari tanggapan dari Pak Bramanti. Tanggapan. Saya pikir jika ekspektasi salah satunya dikelola sejak sebelum eksis, maka bisa jadi ekspektasi menjadi tinggi atau pendek, Ya. kecil atau besar. Jadi, mungkin saja ekspektasi kecil jika sesuai kehendak Allah, maka akan bernilai besar. Wes. Betul kan ya? Asik Luar banget. biasa. Iya. Ya, ini terima kasih Pak Bramanti ya. Iya. Ini sungguh sangat tepat sekali pernyataan dan tanggapannya. Segala sesuatu sekalipun nilainya kecil, tapi kalau misalkan itu berasal dari Allah dan dilakukan untuk Allah, pasti dampaknya besar. Iya. Betul ya? Betul. Terima kasih Pak Bramanti. Apakah ada pengalaman-pengalaman dari Pak Bramanti kira-kira ya? Nah, Dari mungkin Pak satu kata dua kata ya saya request ini coba. Iya, Mungkin bisa di open iya. ini. Langsung ditodong ya. Cocok ini. Iya, kan ini kan saya hostnya ya. Iya, iya. Enggak, Pak Bramanti, saya minta maaf. Saya belum kenal, kalau misalkan saya kenal, saya sudah ini ya. Oke, bisa dibuka mic-nya Pak Bramanti. Mungkin ada pengalaman-pengalaman seputar dengan hal ini. Mungkin yang bisa dibagikan. Nah, ini suatu kerinduan kita bersama. Kenapa sih kita bentuk Rayon Jatim ini? Supaya kita bisa saling menguatkan satu yang lain gitu ya. Menguatkan satu dengan yang lain seputar dunia profesi kita. Pak Bramanti, oke, sudah buka mic. Oke, silakan mungkin bisa langsung dilanjutkan, Pak Bramanti. Iya. Terima kasih tadi untuk tanggapannya. Saya sebenarnya tertarik dengan pertanyaan dari Bro Antoni tadi. Kan seolah-olah ekspektasi seolah-olah itu ada semacam kontradiksi gitu ya, di antara kontradiksi kebenaran gitu, antara mana yang benar sih, ekspektasi yang besar atau ekspektasi yang sederhana gitu, katakan sederhana ya, bukan kecil. Nah, saya tadi tertarik kalau saya menghubungkan dengan pengelolaan ekspektasi itu jika dimulai dari sejak ekspektasi itu eksis, itu maka saya pikir akan sangat menentukan nanti setelah dikelola dan narasi-narasi tersebut akan membentuk satu ekspektasi tertentu, baik itu besar atau kecil, itu tergantung dari setiap individu ya. Saya sangat yakin hubungan setiap kita dengan Allah itu unik gitu. Jadi ada mungkin orang yang dipanggil untuk pekerjaan-pekerjaan besar, dan mungkin saja ada orang yang dipanggil untuk hal-hal yang sederhana. Nah, maka ketika kalau misalnya sih saya ambil contoh, misalnya kalau di Alkitab itu kan ada Yohanes itu pernah berkata, aku harus semakin kecil kan katanya, dia harus semakin besar gitu. Kemudian Paulus juga pernah berkata, kalau nggak salah ya, aku nggak mau tahu terlalu banyak hal lah, kira-kira seperti itu, yang aku mau tahu tentang Kristus saja dan kurang lebih tentang kebangkitannya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, sementara saya pikir ketika orang-orang tertentu yang mempunyai ekspektasi sederhana yang diperoleh dari hasil pergumulannya dengan Allah gitu, itu saya pikir kalau saya hubungkan dengan pertanyaannya Bro Antoni tadi, akan menjadi tidak kontra lagi, tapi menjadi satu paradoks gitu. Jadi mungkin saja orang yang punya ekspektasi sederhana tapi sesuai dengan kehendak Allah itu jadi nilainya besar gitu. Nah, demikian juga sebaliknya.
saya ada contoh, misalnya contoh kasus kalau seorang misalnya punya rencana gitu ya, punya rencana membuat satu usaha, ada di pikirannya karena dia merasa mencintai Allah, maka dia membuat usaha ini betul-betul awalnya dia punya punya keinginan ini untuk pelayanan, hasilnya untuk pelayanan, hanya untuk kemuliaan Tuhan, berapapun hasilnya untuk pelayanan. Nah, setelah berjalan waktu, ini cerita fiktif ya. Nah, setelah berjalannya waktu, ternyata hasil usahanya ini di luar ekspektasinya, sangat maju, sangat besar, menghasilkan begitu banyak, dan ada kemungkinan itu menggoyang menggoyang tujuan awal. Nah, kira-kira kayak gitu, menggoyang tujuan awal. Maksud saya bercerita seperti ini, bisa jadi mungkin orang yang mengenal Allah dan mengenal dirinya bisa jadi sudah punya ancang-ancang di depan. Jadi misalnya mungkin kalau saya terlalu tinggi, mungkin justru akan membuat saya jauh dari Allah, misalnya seperti itu. Atau sebaliknya, saya butuh banyak akses agar saya semakin efektif di dalam pelayanan, di dalam memuliakan Allah. Jadi saya pikir bukan masalah tinggi atau pendeknya, besar atau kecilnya ekspektasi tersebut, tapi apakah itu seturut dengan kehendak Allah, maka nilainya akan sangat besar. Ya, itu saja sih yang saya bisa tanggapi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bramanti. Adalah lebih penting bagi kita untuk mempunyai ekspektasi yang benar daripada ekspektasi yang besar. Wah, iya kan? Betul. Ya. Oke. Kayaknya bisa diundang podcast ini. Enggak. Saya cuma jadi host saja. Bukan Maksudnya Pak. Oh iya. Saya selalu kepedean ya. Ya, terima kasih Pak Bram. Nanti tunggu undangan selanjutnya. Ya. Lewat Pak Aris. Ya. Pokoknya sudah ada nama-nama nih kayaknya yang sudah Ya. bisa kita ini incar. Tinggal nunggu surat aja dari Pak Suntoro. Ya. Pak Suntoro lagi yang kena ya. Oke. Terima kasih Pak Bram dari GKK Sidoarjo ya Pak ya. Iya, oke, dari GKK Sidoarjo. Iya. Terima kasih. Oke, karena ini jamnya sudah jam 9 ya. Karena jamnya sudah jam 9, sekalipun kita sewanya juga pun sudah untuk 24 jam. Tetapi karena waktu ya kan, bagaimanapun kita juga capek sekalipun ekspektasi kita yang tinggi. ditawarkan udah jam 10 nih yang Iya, ditawarkan. karena kan juga udah jam 10. 10 ya. Udah waktunya tidur ya kan, udah waktunya tidur, wes enak-enak turu rek. Ganggu mana ya kan gitu. Wes wayahe turu. Wes wayahe ya kan, wes wayahe dulu. Nek kata Bro Apin itu wes wayahe semangat malam. Oke, semangat malam minggu. Ya, oke. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Terutama juga terima kasih para narasumber kita. Ada Bro Apin dan Bro Aris. Ya, di nama tertera memang Vincentius Liman, tetapi memang nama panggilannya adalah Apin, Bro Apin. Dan beliau ini adalah ketua majelis salah satu, dan Bro Aris ini adalah ketua profesi di GKK Pondok Sandra. Ya, oke. Terima kasih untuk materinya yang sudah dibagikan ya. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Sebelum kita tutup di dalam acara ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal seputar dengan profesi yang sudah kita bicarakan ini tadi ya kan. Seputar dengan profesi yang sudah kita bicarakan tadi. Ya, jadi apapun keadaannya, setiap kita itu tidak bisa merubah keadaan yang ada. Ya, Tuhan memberi kita kuasa bukan untuk merubah keadaan. Ya, tapi Tuhan memberi kita kuasa untuk merubah diri kita, untuk bisa berdampak bagi orang sekitar kita. Itu yang pertama ya. Sekarang kita punya ekspektasi yang waduh tinggi banget ya. Kita punya ekspektasi ini itu. Tetapi kita tidak tahu hari esok kita bagaimana dan keadaan kita bagaimana. Kita tidak bisa rubah keadaan itu ya, sesuai dengan pemaparan tadi ya. Kita tidak bisa rubah keadaan itu. Tetapi yang bisa kita rubah siapa?
diri kita sendiri. Ya, yang kita bisa rubah adalah diri kita. Ya. Oke, terus yang kedua juga teman-teman semuanya, kita juga harus bisa mengelola ekspektasi kita berdasarkan prinsip Kristiani kita. Ya, berdasarkan prinsip-prinsip Kristiani yang sudah dibentuk dan diajarkan oleh orang tua kita, oleh orang-orang sekeliling kita. Dan yang paling penting ketika kita sudah kelola itu, kita juga harus ada kuncinya. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku adalah relasi dengan Tuhan. Betul, Pak? Betul. Kita harus punya relasi dengan Tuhan sebagaimana kita adalah anak-anak Tuhan ya. Bagaimana kita anak-anak Tuhan, kita punya relasi dengan Tuhan kita. Itu relasi itu sangat-sangat penting dan harus kita miliki. Itu bukan sekedar jargon, tetapi itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan.